والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبشره عيوبه. رواه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Yani hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik itu, ya Allah, panjangkanlah umur Anas, berikan keberkahan dalam rezekinya dan berkahi anak dan keturunannya. Tiga doa ini diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, panjangkan umurnya. Makanya salah satu sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Konon katanya hampir 120 tahun umurnya Anas bin Malik. Yang kedua, didoakan berkah rezekinya. Sepeninggalannya Nabi Muhammad, Anas bin Malik itu termasuk orang yang cukup berhasil di dalam usahanya. Dia punya perkebunan kurma. Pada umumnya kurma itu setahun sekali panennya. Tapi berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik satu tahun bisa 3-4 kali panen. Berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doaul anbiya mustajab. Yang ketiga, panjang umurnya, berkah rezekinya, banyak keturunannya. Konon satu riwayat anaknya Anas sampai 99. Manusia nanti yang paling menyesal pada hari kiamat itu siapa? Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya, adalah seseorang yang punya kesempatan menuntut ilmu di dunia, walam yatlubhu, tapi dia nggak mau menuntut ilmu. Itulah nanti manusia yang paling nyesal. Karena apa-apa yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, amal-amal yang dia laksanakan, semuanya tidak didasari dengan ilmu. Sementara amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah mau menghendaki kepada seseorang, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Berarti Allah sayang sama kita, Allah pilih kita. Mohon maaf, Allah tuh zat yang Rahman dan juga zat yang Rahim. Allah Maha Pengasih, tapi juga Allah Maha apa? Penyayang. Kalau bicara kasihnya Allah, Allah tidak pernah pilih kasih. Siapapun dikasih sama Allah, siapapun dikasih. Kalau bicara kasihnya Allah, siapapun dikasih.
Dia mau sembahyang atau tidak sembahyang dikasih nggak? Dikasih. Dia mau ibadah ataupun tidak ibadah dikasih sama Allah. Kalau bicara kasih, jangan lagi yang sembahyang, jangan lagi yang tidak sembahyang, yang tidak ibadah, yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhannya pun juga dikasih nggak? Dikasih sama Allah. Dia nggak percaya kalau Allah itu Tuhannya, makanya dia nggak mau sembah, dia nggak mau ibadah, nggak mau sujud sama Allah. Sekalipun tetap Allah kasih. Jangan lagi dia nggak percaya, binatang saja tetap diapain? Dikasih sama Allah. Kalau bicara masalah apanya? Kasihnya Allah, siapapun dikasih. Mau sembahyang ataupun tidak sembahyang, mau ibadah ataupun tidak ibadah, dikasih. Malah kadang-kadang banyakkan yang nggak sembahyang dikasih. Betul ya? Iya, kita lihat tuh orang, masya Allah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, masya Allah, luar biasa. Kalau bicara kasih, Allah kasih. Tapi Allah kan bukan hanya Ar-Rahman, tapi Allah juga apa? Ar-Rahim. Allah bukan hanya pengasih, tapi Allah juga penyayang. Nah, bicara masalah sayang, sayangnya Allah terbilang. Tidak semua mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, enggak semua. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, karena sayangnya Allah kepada dia, maka Allah berikan itu kepada. Kalau bicara sehat, banyak gak yang sehat? Banyak. Kalau bicara sehat, banyak yang sehat. Kalau bicara banyak duit, lebih banyak dia kepada kita. Tapi ternyata hidayah, sayangnya Allah tidak semua diberikan. Orang pilihan yang diberikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang disayang oleh Allah, insya Allah. Karena Allah bukan hanya sekedar memberikan nikmat sehat sama kita, tapi Allah juga berikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga Allah giring kita walaupun hanya sesaat duduk di dalam satu majlis yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, iza aradallahu bi abdi khairan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan buat seorang hamba, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka faqahahu fiddin, maka hamba itu dibukakan hidayah oleh Allah, kemudian diberikan semangat untuk mau mempelajari Islam, mempelajari agama, sehingga akhirnya dia tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga akhirnya dengan dia belajar, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dengan belajar Allah bukakan itu, sehingga akhirnya banyak mereka yang tahu mana yang hak dan mana yang batil. Allah bukain, Pak. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah menginginkan kita untuk bisa menjadi orang yang baik, insya Allah. Duduk kita, Allah gerakkan itu hati untuk bisa mempelajari ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini menguasai ilmu dunia, ilmu akhirat. Walaupun Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi kita tidak boleh mengartikan orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis bagi Rasulullah adalah orang yang bodoh. Nggak boleh kita. Pada umumnya orang kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu seringkali orang itu kita bilang orang yang apa? Bodoh. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Benar, Nabi Muhammad, beliau itu mendapatkan satu julukan Al-Ummi. Makanya ada selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.
Beliau memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi tidak bisa bacanya Nabi, tidak bisa menulisnya Nabi bukan berarti bodoh, tidak, tapi ini merupakan sebuah skenario Allah yang Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Apa itu? Allah akan memberikan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad. Satu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga akhirnya ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka semua orang tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu bukan buatannya Muhammad. Al-Quran itu bukan buatannya Rasulullah. Semua tahu. Kenapa? Karena mereka menyadari, mereka mengetahui, melihat dengan kepala dan matanya langsung, Muhammad tuh nggak bisa baca, Muhammad tuh nggak bisa menulis. Bagaimana dia bisa membuat sebuah kitab seperti Al-Quran? Paham nggak maksudnya? Masya Allah, begitu indahnya tuh skenario Allah, sehingga akhirnya mereka mengakui bahwa itu benar-benar bukan merupakan buatannya Rasulullah. Karena mereka orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka tahu Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi orang yang seperti itu, padahal ilmunya luar biasa Nabi Muhammad, dia mengetahui ilmu dunia, ilmu yang tidak diketahui oleh kita. Rasulullah mengetahui. Tapi orang yang menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat ini, beliau pernah mengatakan, apabila di dalam satu hari aku tidak mendapatkan ilmu di dalam hari itu, maka berarti hari itu adalah fala burika li fi dzalikal yaum, maka berarti hari itu aku tidak ada keberkahan dari Allah. Kalau seandainya di dalam satu hari Nabi tidak mendapatkan ilmu, berarti hari itu tidak ada apa? Tidak ada keberkahan buat Nabi Muhammad. Satu hari nggak dapat ilmu, berarti hari itu nggak berkah. Kita udah 2 bulan nggak ngaji, tenang-tenang aja kita. Ada semangat untuk belajar ilmu agama, nggak tahu nanya, hadir, suka melihat kajian-kajian, bersyukur kita. Berarti itu ciri daripada orang yang ingin merubah menjadi kebaikan. Allah bukakan itu semua. Belajar daripada ilmu agama, sehingga akhirnya ibadahnya jadi benar, sholatnya benar, puasanya benar, seluruhnya jadi benar, karena memang dia sudah mempelajari tentang hal yang seperti itu. Insya Allah. Yang kedua, kata Nabi, ciri orang itu apabila Allah menghendaki orang itu kebaikan, Allah bukakan kepada dia, Allah berikan pemahaman agama, sehingga akhirnya dia bisa merubah hidupnya menjadi baik. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, orang yang apabila Allah kehendaki kebaikan kepadanya, bukan hanya sekedar Allah mudahkan dia di dalam menerima ilmu-ilmu agama, tapi Allah tumbuhkan di dalam dirinya sifat zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bukan meninggalkan dunia, bukan. Zuhud bukan berarti dia dagang jadi berhenti dagang, enggak. Zuhud bukan berarti kalau dia kerja jadi berhenti kerja, enggak. Zuhud adalah tidak mengutamakan dunia dalam kehidupannya. Paham maksudnya nih? Dunia harus dicari, bahkan kita harus berhasil, sukses dalam dunia.
Karena Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Nabi mengajarkan dalam hadisnya, minta sama Allah dalam doa, Allahumma Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ini satu buah konsep bahwa kita tidak bisa meninggalkan dunia. Jangan setengah-setengah cari dunia, harus bisa cari dunia itu, kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami dunia yang baik ya Allah. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang beriman, mencari dunia itu untuk mencari dunianya menjadi baik. Baik, dibolehkan kita berdagang, dibolehkan kita bekerja, dibolehkan kita berusaha, dibolehkan kita beraktivitas apa saja, silakan. Tapi katanya, jangan engkau jadikan dunia itu menjadi sebuah tujuan dalam hidupmu. Karena tujuan hidupmu adalah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan yang paling kekal adalah kehidupan akhirat. Bagaimana caranya dunia itu menjadi jembatan, bukan tujuan, tapi menjadi jembatan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itu kuncinya. Bagaimana caranya supaya dagangan itu yang kita dagangi menjadi jembatan untuk meraih ridha Allah. Orang kalau udah kena dunia, Pak, maaf ucap ini. Kata Rasulullah dalam satu hadis begini, Pak. Ini hadis cukup ekstrim. Apa kata Nabi Muhammad? Iza azamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kata Nabi SAW, iza azamat ummati ad-dunya, apabila telah mengagung-agungkan umatku akan dunia. Wa fi ba'di riwayat iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'at minha haibatal Islam, maka dicabutlah kehebatan Islam di dalam diri orang itu. Allah cabut tuntas kehebatan Islam, sehingga akhirnya nilai-nilai Islam tidak lagi sakral dalam kehidupan kita, hilang. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan dunia, sehingga akhirnya nggak sholat nggak apa-apa, sekali ninggalin Jumat, ternyata nggak ada perubahan, malah tambah maju dagangannya. Akhirnya ketagihan, Jumat besok nggak datang lagi. Satu hari Rasulullah sedang berjalan dengan beberapa sahabat, termasuk ada Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Jalan Nabi. Ketika Nabi sedang jalan lewat pasar, lihat sama Nabi ada bangkai kambing. Kemudian Nabi yang menghampiri anak kambing yang mati itu, diambil sama Nabi Muhammad, dipegang, ngomong sama sahabat-sahabatnya, ya Abu Bakar, ya Utsman, Ali, ini ada seekor anak kambing. Kalau seandainya aku jual anak kambing ini kepada kalian dengan harga yang paling murah, 1 dirham, 1 dirham, pecahan uang yang paling kecil dirham, 1 dirham. Kalau seandainya anak kambing ini aku jual kepada kalian dengan harga yang paling termurah, diangkat ini kambing itu, apakah kalian mau membelinya? Ditawarin sama Nabi, apakah kalian mau membelinya? Semua sahabat bilang, kata Abu Bakar, enggak ya Rasulullah. Untuk apa saya beli kambing yang sudah mati? Andai kata aku dia tidak mati pun aku juga nggak mau. Kenapa? Kambingnya cacat, kakinya kecil, kupingnya kecil. Untuk apa aku beli? Nggak ada manfaatnya. Tuh. Baik, kalau memang kamu nggak mau beli, sekarang kata Nabi, adakah di antara kalian yang mau kalau seandainya bangkai kambing ini
aku nggak jual, tapi adakah yang mau menerima? Aku berikan ini bangkai kambing. Ada yang mau menerima di antara kalian? Ternyata mereka tidak mau, karena sudah kambing itu jadi apa? Bangkai. Maka mereka tidak ada yang mau satupun. Apa kata Nabi Muhammad? Saudara-saudara, ketahuilah oleh engkau, dunia yang kita saat ini ada di alamnya jauh lebih hina daripada bangkai ini, kata Nabi Muhammad. Masih ingat gak cerita Nabi Isa? Di majelis ini pernah kita ceritain tentang Nabi Isa. Nabi Isa satu hari duduk sore-sore begini nih di pinggir laut, pinggir sungai, sendiri Nabi Isa. Ketika dia sedang duduk, tiba-tiba ada orang temannya datang, ngomong sama Nabi Isa, Assalamualaikum. Kalau bahasa kita nih, ente sendirian Isa? Iya. Boleh aku temenin? Iya, silakan. Duduklah berdua. Duduk di hamparan karpet di pinggir pantai, enak nggak? Iya, duduk berdua. Kemudian Nabi Isa, apa yang dilakukan sama Nabi Isa? Nabi Isa bawa tas, isinya ada roti makanan, tinggal satu. Kemudian dibuka rotinya, tasnya dibuka, diambil, dikeluarin rotinya. Roti orang Arab itu besar. Kemudian dibelah roti itu sama Nabi Isa, dibelahlah roti itu. Belahnya menjadi 3, padahal orangnya ada berapa? Orangnya ada berapa? 2. Dibelah jadi 3. Satu buat di depan Nabi Isa, satu depan dia, yang satu taruh. Dah. Setelah Nabi Isa makan, kemudian orang itu makan, Nabi Isa izin sama temennya, saya izin sebentar, pengen ambil air, mau minum. Dah, jalanlah Nabi Isa, kemudian ambil air, dia minum, istirahat sejenak, balik lagi ke situ. Setelah dia balik, roti yang satu hilang. Roti yang satu hilang di roti. Ada orang lain nggak? Ada orang lain nggak? Nggak ada. Nabi Isa tanya, Bang, ini roti yang satu kemana ya? Kata orang itu, Ma'adri, nggak tahu, saya nggak tahu. Bener ente nggak tahu, kan ada ente doang di sini. Enggak, saya nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu. Oh gitu. Kemana nih roti itu? Kok bisa kagak ada? Dah, jalan. Ente mau ikut? Yuk ikut. Jalan nama Nabi Isa. Siangan Nabi Isa pengen nguji dia, digelar lagi, istirahat, kita istirahat. Ente lapar nggak? Lapar. Mau makanan? Nggak ada makanan. Akhirnya apa yang dilakukan sama Nabi Isa? Dia lihat ada seekor rusa, ya, kemudian bawa anak rusa. Seekor rusa sama anaknya lagi jalan. Dengan izin Allah, Nabi Isa itu kemudian dipanggil tuh anak rusanya marahin dia, marahin Nabi Isa. Dah, di depan orang ini temennya. Kemudian dilakukan apa sama Nabi Isa? Sama Nabi Isa disembelih ini rusanya. Kemudian dikulitin, dagingnya dicuci, dibersihin, dibakar, makan, bakarlah itu. Ya, rusa bakar. Enak gak kira-kira? Makan tuh. Dah, makan berdua. Setelah rapi makan berdua, kemudian Nabi Isa tulang-tulangnya dikumpulin sama Nabi Isa. Setelah dikumpulin, apa kata Nabi Isa? Gum biiznillah, hiduplah kamu dengan izin Allah. Itu tulang nyatu, hidup lagi terus dengan ilmunya Allah. Kira-kira nih temennya ini kagum nggak? Isa
Luar biasa ilmu engkau. Yang mati bisa dihidupin lagi hanya dengan kayak begitu. Luar biasa ilmumu. Apa kata Nabi Isa? Iya, inilah kehebatan ilmu Allah, mukjizat yang Allah titipkan kepada aku, bisa menghidupkan yang mati. Engkau sudah tahu tentang kehebatan ilmuku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau sudah tahu mukjizatku, bisa menghidupkan yang mati. Aku mau tanya sama engkau, tadi roti siapa yang ngambil? Tadi roti siapa yang ngambil? Kata orang itu, la adri, maaf Isa, saya nggak tahu. Ya Allah, masih nggak apa? Nggak ngaku. Padahal udah ditunjukin. Itu ilmu hebat nggak? Hebat nggak tuh? Ya Allah, kira-kira kalau kita punya begitu, kita takut nggak sama dia? Lah iyalah, ini orang hebat banget. Tapi dia orang ditanya, apakah engkau roti yang tadi siapa yang nggak tahu? Oh ya udah, kalau memang kamu nggak ngaku. Diajak jalan lagi sama Nabi Isa, mentok lewat sungai, pengen nyebrang sungai, tapi nggak ada perahu. Akhirnya kata dia, ya Isa, bagaimana kita bisa ke sana? Kita nggak ada perahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Nggak ada yang nggak bisa kalau Allah menghendaki. Terus bagaimana kita ke sana? Tenang, dipegang tangannya orang itu oleh tangannya Nabi Isa. Dipegang, tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di atas air. Jalan di atas air. Bingungnya orang, wah hebat banget nih Isa, bisa begitu. Masya Allah. Sampailah dia di sana. Apa kata dia? Isa, ilmumu hebat amat. Tadi yang udah mati bisa jadi apa? Sekarang ente bisa jalan di atas air. Hebat bener ente. Engkau sudah lihat dua mukjizat yang Allah berikan kepada saya. Dua ilmu Allah yang begitu luar biasa, yang membuat orang menjadi takut. Orang menjadi takjub, takut dengan ilmunya Allah. Bisa menghidupkan yang mati, bisa jalan di atas air. Engkau sudah lihat. Aku mau tanya sama engkau, tadi roti siapa yang ngambil? Tadi roti siapa yang ngambil? Lagi-lagi orang itu bilang, Ma'adi, saya nggak tahu. Ini siapa nih orang, punya keras amat hatinya, masih nggak mau ngaku. Padahal aku sudah tunjukkan itu ilmunya Allah, masih nggak ngaku juga. Dah istirahat, dah kita duduk dah. Memang kalau memang ente nggak ngaku ya udah nggak apa-apa dah. Kita duduk deh. Selesai duduk, Nabi Isa iseng. Apa kata Nabi Isa? Dah kita duduk istirahat kelar. Tadi kan Nabi Isa bawa tas, kan udah kosong tuh, rotinya udah nggak ada. Kemudian tasnya dibuka, itu pasir, di gurun pasir, dimasukin pasir itu sama Nabi Isa, dimasukin ke dalam tas, penuh di tasnya. Apa kata Nabi Isa? Kun zahaban biiznillah, jadilah kamu emas dengan izin Allah. Pasirnya disuruh kun zahaban biiznillah, jadilah kamu emas dengan izin Allah. Dah, tapi dituang emas, jadi emas. Luar biasa. Ini orang kira-kira silo apa kagak nih? Waduh, bukan main ini. Ini emas. Udah. Sama Nabi Isa, emas itu dibagi menjadi 3. 1 tumpuk, 2, 3. Isa, kok dibagi 3? Itu buat siapa? Oh, ini buat saya. Ini buat kamu. Ini yang satu buat siapa? Ini buat yang ngambil roti. Paham gak nih maksudnya? Ini diem pada ngerti apa kagak ini? Ini yang satu buat siapa? Ini yang satu buat yang ngambil roti. Apa kata dia? Isa, maaf, tadi roti saya yang ngambil tuh. Tadi roti saya yang ngambil. Astagfirullahaladzim. Tadi ditunjukin bisa ngidupin binatang yang mati, ngaku nggak? Ngaku nggak? Enggak. Padahal hebat nggak tuh?
Yang kedua ditunjukin bisa jalan di atas sungai. Hebat nggak? Hebat. Ngaku nggak? Enggak. Sehebatnya tuh tanda ilmunya Allah masih kagak juga. Pas ditunjukin dunia, paham ya? Pas ditunjukin dunia, emas dunia bukan? Pas ditunjukin dunia, ngangguk. Apa kata Nabi Musa? Ya udah kalau begitu, ini buat ente semua. Saya permisi, saya pulang. Diambil sama dia, girang lagi ya. Ketika dia lagi sedang asik begitu, datang temennya 2 orang. Nah, ente lagi ngapain? Kagak, aneh sendiri tadi sama Isa. Lah, itu emas banyak banget. Dari mana ente dapat? Ente ngerampok di mana? Ente nyolong di mana? Enggak, aneh nggak mencuri. Aneh nggak ngerampok. Ini buktinya dari mana? Ente dapat emas sebanyak ini. Ini hadiah dari Isa. Bohong, benar. Kalau memang itu hadiah, bagi aneh dong. Minta di dua-duanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ntar saya bagi. Kita bagi 3. Begitu katanya. Pengen dibagi 3. Dah. Ini sebelum dibagi, gini. Ente lapar nggak berdua? Lapar. Yang enak kita makan dulu. Terus, ya belilah makanan. Kemana beli makanan? Ya udah siapa yang punya duit ya punya. Ente, ya udah. Ente beli makan. Ntar habis makan baru kita bagi-bagi. Enak. Habis itu kita pulang. Habis makan bagi-bagi emas pulang. Enak gak? Dah. Oke, setuju. Nih dikasih duitnya si A berangkatlah. Berangkatlah si A. Pengen beli apa? Makanan. Dah, berangkat. Ketika dia berangkat, kan tinggal berdua nih. Ngomong nih yang berdua, punya niat jahat. Kata dia berdua, bang maaf dah, ini emas kalau dibagi 3 dikit. Terus gimana? Bagi 2 aja. Kok bagi 2? Kan kita udah mau kasih dia. Itu mau urusan gampang. Kenapa? Ntar kita bunuh dia. Maksudnya kalau dia datang bawa makanan, ntar saya ajak ngomong, ntar ente pukul dari belakang, mati dia, buang ke laut, selesai. Berarti tinggal kita 2. Oh gitu, iya. Deal. Masya Allah, deal tuh. Ini niat baik apa jelek nih? Niatnya baik apa jelek nih? Kita bunuh dia. Oke, siap. Ente yang mukul ya? Iya. Ntar anak aja ngomong, iya siap. Udah kenceng niat jeleknya. Ini yang beli si A beli makanan, di perjalanan punya niat jahat juga lagi. Punya niat jahat juga. Apa kata dia? Kalau tuh emas dibagi 3, gua dapat sedikit. Mendingan gua ambil semua. Bagaimana cara? Oh ya udah kalau begitu, gua racuni di makanan. Tuh makanan yang gua beli, gua racunin makanan biar dia pada mati semua. Ini niat baik apa jelek nih? Astagfirullahaladzim. Beli tuh dia makanan, diracunin sama dia. Jalan dia. Udah jalan pulang. Siul dia, tahu siul nggak? Iya dia siul, dia mati lo berdua lo. Gua ambil dia semuanya. Mati lo berdua, kata dia. Allahu Akbar, udah girang banget. Sampai dia assalamualaikum, waalaikumsalam, diajak ngobrol. Tahu-tahu dari belakang diapain? Dipukul lah dia, bugar, mati, jatuh, dibuang kemana? Ke laut. Tinggal girang berdua dia. Rencana kita berhasil, rencana kita sukses. Oke, kita bagi 2, makan dulu. Akhirnya dimakanlah berdua sama dia. Alhamdulillah dua-duanya. Ini gara-gara apaan nih? Dunia. Begitulah gara-gara dunia. Setelah itu kemudian Nabi Isa datang kembali dengan murid-muridnya. Apa kata dunia? Kata Nabi Isa, hadza dunia. Inilah dunia. Inilah dunia katanya. Karena dunia mereka bisa tidak berani dengan Allah, tidak takut dengan Allah. Semua ajaran Allah, semua ilmu Allah tidak ditakuti sama mereka semua.
gara-gara dunia. Lihat, padahal Allah sudah tunjukkan ilmunya, tapi mereka tidak, tetap masih bertahan. Gara-gara dunia mereka akhirnya saling bunuh antara satu dengan yang lainnya, padahal mereka adalah teman bertiga. Masya Allah, inilah dunia. Orang kalau mau dikasih kebaikan sama Allah, yang pertama Allah bukakan pintu untuk mau belajar agama, insya. Yang kedua, Allah tanamkan dan Allah tumbuhkan di dalam dirinya sifat apa? Zuhud terhadap dunia, tidak mengutamakan dunia. Yang ketiga, kata Nabi, wa basyarahu uyubahu, orang yang baik dikehendaki kebaikannya oleh Allah, dia akan, karena dia sudah belajar ilmu agama, karena dia sudah zuhud di dalamnya, maka dia akan selalu memandang dirinya penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, jadi tidak sombong terhadap dirinya. Insya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, kita coba sisihkan, lihat pada diri kita. Kalau ciri-ciri ini ada di dalam diri kita, berarti Allah sayang sama kita. Allah benar-benar ingin mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.